lengkapnya Hidayat Marhaban. Pak D Marhaban, jenengan kan termasuk satu dari sekian sedikit tokoh seniman Kudus ini yang kebetulan masih diberi umur panjang. Amin, ya betul. Artinya sudah 3 atau 4 generasi jenengan lalui. Betul, Kan betul. begitu. Nah, menurut di Markaban, seni dan kesenian itu adalah identitas dan martabat sebuah kota. Betul, betul. Kan begitu. Oleh karenanya pemerintah wajib memberikan apresiasi terhadap keberadaan seni dan kesenian supaya kabupaten kota itu memiliki martabat. Tidak hanya apresiasi. Ya, salah satunya adalah mungkin kepedulian pemerintah itu diwujudkan dalam bentuk memberikan asupan anggaran untuk membina seni dan kesenian. Betul. Menurut di Markaban, selama beberapa dekade ini sebenarnya pemerintah ini sejauh apa perhatiannya terhadap seni dan kesenian? Ya, saya mau jawab ya. Pemerintah dalam hal ini sudah memberikan, tetapi pemberian itu tidak sebanding dengan apa yang kita harapkan. Contohnya adalah pada waktu saya dan Pak Aris, Mas Aris menjadi ketua Dewan Kesenian, saya wakilnya, itu kan dianggarkan 35 juta Per tahun. per tahun, tapi ternyata tidak pernah menerima pada waktu zaman Pak Mustafa itu, tidak pernah diberikan. Tidak diberikan apa tidak diambil deh? Ya dua-duanya. Kita tidak pernah mendapatkan panggilan untuk mengambil uang. Dan mereka katanya dilewatkan lewat Dinas Pariwisata. Katanya untuk apa, tapi ternyata untuk Dewan Kesenian kan saya selaku pengurusnya kan tidak pernah sampai. Andai kata toh sampai atau tidak sampai sebanyak itu. Paling 10 itu pol pun. Itu satu. Yang kedua, kita bandingkan dengan Kabupaten Jepara, Pati, Rembang, dan Blora. Sangat amat jauh sekali. Contoh yang sekarang dilakukan Jepara maupun Pati. Setiap 1 bulan 2 kali penampilan minggu kedua dan minggu keempat. Jatahnya 10 juta. Setiap tampil ganti-ganti ya ketoprak, ya campur sari, ya ludruk, ya orkes keroncong, ya macam-macam. Anggarannya seperti dan masih berjalan sampai saat ini. Kudus tidak ada. Jadi untuk di kabupaten yang lain ini pelaku seni ini diberi ruang dia. Betul, diberi ruang, diberi tempat dan diberi anggaran untuk mengekspresikan hasil keseniannya kan begitu. Ya, dari kesenian itu biar dinikmati oleh masyarakat. Di samping itu juga menjadi corong pemerintah. Artinya untuk bisa untuk sosialisasi. sosialisasi dan edukasi kan begitu. Betul. Terkait keberadaan Dewan Kesenian deh. Ini mungkin kebetulan Ketua Dewan Kesenian Kudus ini beberapa bulan yang lalu kan sudah dipanggil ya, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan diterima di sisinya kan begitu. Amin. Kemudian pasca beliau meninggal, ini keberadaan Dewan Kesenian ini seperti apa deh? Artinya pengurus-pengurusnya itu sudah pernah mengumpulkan pengurus yang lain untuk bagaimana berkomunikasi atau
atau juga vakum? Ya kelihatannya vakum tapi ada yang giat. Di antaranya adalah PAMI. Itu kan Jadi di bawah. anggota sektenya ya. Iya, sekte-sekte itu. Ya, pepadi. Ya, kesenian Jawa, keroncong, berdiri sendiri-sendiri. Dengan biaya sendiri. Dengan biaya sendiri. Kalau menurut di Markaban, dalam kondisi seperti yang sekarang ini, apa yang harus dilakukan oleh pelaku seni dan seniman dan seniwati Kudus ini agar eksistensi Dewan Kesenian ini bisa tumbuh dan berkembang ideal seperti yang diharapkan banyak orang? Konsepnya seperti apa nih? Kelihatannya masyarakat seniman Kudus terlalu kapok melihat situasi yang seperti. Kapoknya adalah tuas ngomong nek cara Jawa nih. Karena apapun paling mentok di situ saja, tidak ada way out-nya. Jadi kelihatannya saya darah sarasen. Contoh adalah ketoprak genjang, nganti mobil loro didol kanggo makani keluargane. Masyarakat seniman ora iso mangan, ora iso pentas, padahal jane pentas yo akeh. Dari pemerintah tidak ada bantuan apapun dari beliau yang ada di pemerintah itu. Sehingga rata-rata barongan begitu, ketoprak begitu, campur sari begitu, pedalangan begitu, semuanya itu nyatanya. Lah, kalau seandainya itu kita mengadakan suatu pertemuan antara seniman dan pemerintahan, kelihatannya kita ini sebagai pelaku seni kelihatannya kok harapannya tipis sekali. Harapannya tipis. Ya? Iya. Dengan harapan yang tipis sekali tidak mungkin paling-paling kita hanya ngomong saja. Dilihat dari keadaan setiap tahunnya mesti seperti itu terus. Bahkan kalau ada pertemuan tingkat Jawa Tengah, Kudus itu dianggap top oleh kabupaten lain. Tapi ternyata tidak top tapi tap. Maksudnya deh? Maksudnya kalau sana-sana lagi sangu ayo. Kono-kono sangoni wong siji paling cukup nganti mulai. Kene durung nganti mulai wis entek duwite. Itu nyoto. Kasarane ngene lho. Nek Jepara iso nyangoni wong siji 1 juta. Sini tuh 500 itu ndak ada. Paling banter 300. Iku nyoto, aku tahu pertemuan Jawa Tengah no nggone sana Ungaran munggah kono kae nggone Bawen. Nggone Bandungan sing nggone Pak Menteri sapa kae? Siswono Yudhoyono ya. Di situ 1 minggu. Yang lainnya pulang don jajan ngantek numbrembru. Kita tidak dapat sangu malah dulu itu. Tukul ya rak kelar ya. Iya, sangune ya dari provinsi itu yang setiap 1 hari 150 itu. Itu nyoto. Wong aku je urip kena ditakokno. Iya. Artinya kepeduliannya pemerintah dari dulu hingga sekarang itu podo dengan begitu. Artinya ketika kemudian masyarakat seni itu mau berikhtiar untuk mengkomunikasikan, nanti hasilnya ya podo ae kan begitu. Ya gitu. Jadi ya untung itu. Ini yang pepadi sing nyekel rodok menter karena Kang Haryanto ya rodok sithik akeh peduli. Nek do latihan kono diwenehi mangan. Makan bar isak makan, pulang disangoni satu-satu, kan rada peduli.
Mbak Nurhana ya ijedosake karo kanca-kanca. Aku ndekne ya melu ndok kono kon memberi petuah karo anak-anak kita yang gladen itu. Ya. Itu contohnya. Artinya harus ada yang peduli seperti itu kan begitu. Ya seperti itu, minimal seperti itu. Jadi paling tidak kan begini deh. Mungkin kepedulian masyarakat, pemerintah mulai dari desa hingga kabupaten terhadap masyarakat seni. Kan Kudus ini kaya. Ketoprak ono, campur sari ono, wayang ono, dalang ora kewan, ora kurang dan lain-lain. Tapi ketika misalnya di pemerintahan desa itu nggawe acara sedekah bumi, tapi sing diundang malah ketoprak, adoh-adoh, wayang yo adoh-adoh, campur sari yo adoh-adoh. Ini kan bentuk tidak peduli mengembangkan keberadaan kesenian di Kabupaten Kudus kan begitu. Mungkin pengalaman di Markaban tentu kan seperti itu. Nek misalnya ketopraknya tetap wong Kudus tapi nanti bisa ngundang bintang tamu siapa yang dikehendaki. Pokoknya rombongan Kudus, judulnya ketoprak Kudus, ning bintangnya bisa dari mana-mana kan begitu. Ning kenyataan tidak bisa seperti itu, Mas. Nggih, pripun nggih? Karena ternyata masyarakat itu selektif. Ayo sing ditanggap sing apik genjang tok nang ketoprak. Liyane kan padi. Lah masyarakat kadung nyokot kebaikan ketoprak-ketoprak padi sehingga dibawa ke sini. Berapapun minimal kan 25 juta. Kalau padi nyatane yo payu iki. No Kudus. Padahal upama Kudus ku 10 juta wis gelem ya Dewa. Wis gelem. Ning gentenku ora ana sing nonton. Ya seperti itulah. Itu salah satu contoh. Ya, tapi kalau kita tujuannya itu memberi kesempatan, wong jenenge wong berkemampuan seni itu kan yo podo-podo. Iya. Kaceke kesuwur karo ora kesuwur. Kan begitu. Tetapi Pak Haryanto juga sudah memberi contoh yang baik. Ketoprak genjang itu ditanggap Pak Haryanto berapa kali? Sudah 6 kali. Di rumahnya ya diongkosi, piro ya dibayar. Itu kan memberi contoh baik, tapi ternyata masyarakat, contohnya Kecamatan Dawe sampai Undaan, roto-roto kan ketoprak padi. Ya, sing wis berjalan kesuwur kan begitu. Tapi nek campur sari dangdut akeh Kudus, sing ditanggap Kudus. Banyak itu. Terus secara khusus harapan di Markaban ya kepada pemerintah yang sekarang terhadap pembinaan seni dan berkesenian itu, harapan di Markaban sebagai sesepuh itu seperti apa? Seharusnya harus diadakan pertemuan bersama. Paling tidak pelaku-pelaku seni ini dipanggil, entah lewat pariwisata, lewat dinas pendidikan, atau lewat langsung pada pemerintah dan pelaku seni untuk diajak musyawarah bareng-bareng. Ya apa apike? Contoh, pepadi dalang diundang, ketoprak diundang, pelawak diundang, dangdut diundang, campur sari diundang, barongan diundang. Sehingga kita akan tahu mereka keluhannya apa, kekurangannya apa, akan tahu. Kalau diadakan sambung rasa, pasti tidak akan ada unjuk rasa. Mengapa ada sampai unjuk rasa? Karena tidak pernah ada sambung rasa. Tetapi kalau sambung rasa itu dilakukan, insya Allah tidak akan mungkin ada unjuk rasa. Ini saya. Yang jadi, lain monggo. Itu sudah dibuktikan di era zaman Pak Harto. Ya.
Kenapa tidak ada unjuk rasa? Karena Selalu ada selalu sambung ada sambung rasa. rasa. Tapi kalau sambung rasa ora tahu nah, ya sing ngerti sapa ya akhirnya banyak unjuk rasa. Hmm. Contohnya seperti itu. Jadi terhadap keberadaan Dewan Kesenian Kudus di Markaban ini kudu diapakno ben supaya Ya ini sekarang kan anu. kita sudah mati ora urip ora, wis bubar, wektune wis rampung ning durung ana Durung ana reorganisasi. reorganisasi. Padahal Sebaiknya jenengan sendiri wakil ketua ya di wakil Dewan ketua Kesenian. saya, Ya? wakil Mas Aris Aris Junaidi Junaidi, almarhum betul. ya. Ya sebaiknya segera dibentuk, telah dibentuk dari sub-sub kesenian Tunggelumpo dijak bareng-bareng rembugan. Mulai seni lukis sampai seni panggung, seni apa saja lah pokoknya. Dirajut sedemikian rupa ya, Betul, supaya betul. Kabupaten ini, kota ini itu menjadi beraura ketika seni dan kesenian itu hidup, kan begitu. Ya seperti contoh lah, ora teh ado-ado omahku dhewe. Anakku sing sarjana interior ngene iki ya kerja nggawe taman nang ndi-ndi. Yang kedua anakku Budi Utomo sarjana seni patung ki nggarap nok Yogya terus garap nok Sumba. Ini kan berarti kan pribadi-pribadi. Tapi ya seniman-seniman hanya tidak sama dengan bapaknya seni panggung. Anak-anak saya adalah seniman patung dan seniman interior. Sekarang berjalan dan cukup untuk menghidupi anak keluarganya. Contohnya itu. Walaupun di rumah juga punya seni tongtek, juara Jawa Tengah, seni campur sari dan sebagainya kalau di rumah. Di rumah. Tapi profesinya itu tadi seniman patung. Iya, patung dan interior. Dan semuanya dua-duanya kerja dan sukses dipanggil ke sana kemari. Ini contohnya. Seperti saya sampai seusia tua ini kadangkala masih dipanggil untuk diminta mengisi. Ya tak lakukan. Entah itu berhumor dan dakwah, entah itu ngelawak, entah itu intermezzo, entah itu pelawak wayang kulit, pelawak campur sari, pelawak lain-lain. Jadi pokoknya all round ya, semua ya, bisa. Mungkin untuk ke depan, ini kebetulan siaran kita ini insya Allah nanti juga didengarkan oleh Pak Bupati Kudus, Ketua DPRD dan anggota, juga kepala-kepala dinas dan lain. Harapan Pak D. Markaban sebagai tokoh seniman Kudus, kira-kira apa yang D. Markaban harapkan dari beliau-beliau itu, khususnya Pak Bupati, Ketua DPRD dan kepala-kepala dinas terkait terhadap keberadaan seni dan kesenian di Kabupaten Kudus. Iya, harapan saya kepada beliau-beliau, baik itu Pak Bupati, Ketua DPR, maupun yang lain-lain lah. Ayo tolong, kalau tidak kita semua, siapa lagi? Kalau tidak kita-kita ini terus yang mengangkat, siapa lagi? Padahal kita-kita ini juga pernah membawa nama baik Kudus. Tak balik no. Aku tahu menjadi seniman, pernah menjadi duta seni ke Suriname. Pada waktu Pak Suparjo Rustam menjadi mendagrinya. Aku pernah membawa nama baik Kudus, pernah juara Jawa Tengah 2 kali, pernah juara nasional 1 kali. Itu pelawak. Pada waktu Pak muncul, Pak Kisut masih hidup. Tapi sekarang tinggal saya satu, ya saya nih. Untuk itu harapan kami kepada beliau-beliau. Ayo, muga-muga
para pejabat ki ya sembur, ya wuwur, ya ngatur. Ngatur dalam arti yang ada hubungannya dengan kesenimanannya. Senimannya itu. Wuwur memberi bantuan rakyat sithik akeh. Padha karo kita orang seniman nek merasa diwongke kan seneng atine. Ning nek sonder diwongke, lah piye meneh wong ora diwongke. Sembur wuwur, sembur memberi semangat kepada kita agar kita ayo tetap berjuang untuk seni. Jadi harapan kami semoga beliau belum mendengarkan ini, tolonglah perhatikan seniman-seniman Kudus ini. Seniman apa saja. Ora ketang sithik akeh nek diberi stimulan dari beliau-beliaunya, insya Allah kita merasa diperhatikan, itu sudah seneng. Ya paling tidak dengan berkesenian itu akan mampu mengambil tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang ikut mensosialisasikan program-program pemerintah. Itu pasti. Ikut mengedukasi masyarakat agar berkehidupan yang benar dan yang lain-lain. Iya, kan betul, begitu. pasti begitu. Nah, sehingga ini artinya ketika pemerintah melakukan tindakan peduli dengan seniman, tentu secara langsung ataupun tidak langsung ini akan membantu pemerintah dalam hal bersosialisasi, kan Betul. begitu. Apalagi sudah sekitar 6-7 bulan terakhir ini masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ini sedang dilanda ada pagebluk pandemi COVID-19. Itu kalau memang seniman itu diwongke, lagi aku ngomong nang desaku, dong nganggo masker, ayo do cuci tangan, ayo dong ini mesti anut. Artinya itu contoh memberdayakan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh seni, tokoh pemuda untuk bersosialisasi itu akan lebih berhasil guna dan berdaya guna maksimal. Contoh daripada Satpol PP do nyegat motor sing ora nganggo masker, dari kemana-mana ngei sanksi 50.000 atau kok nyapu ki malah kaya dadi guyonan ya. Orang ngono menurut Denmarkaban itu sedikit, betul itu contoh ya, contoh. Sholatu wa salamu wa ala tuha rasulillah, sholatu wa salamu wa ala yasin habibillah. Bapak Ibu kula kandhani mumpung ketemu ing sore iki, ayo bareng-bareng padha ngaji, insyaallah besok tambahi rezeki. Ngono kuwi kepenak. Mesti do biuk. Iya. Jadi ora usah didakwahi muluk-muluk. Seniman ngomong ngono do ngaji, iku contoh. Ayo bareng padha maskeran, aja urip padha ngawur-awuran, dituruti karepe pemerintahan, muga-muga kita sehat salawase. Contone ngono kuwi. Ya. Jadi himbauan untuk taat kepada protokol kesehatan melalui dakwah dan seni. Iya, itu lebih mudah dan insya Allah gampang dipahami. Iya. Oke, di Markaban terima kasih sudah bersama kami. Jadi pada intinya ada harapan besar daripada tokoh seniman Kudus di Hidayat Markaban. Ada satu harapan untuk pemerintah Kabupaten Kudus ini paling tidak memiliki kepedulian lebih terhadap masa depan seni dan kesenian di Kabupaten Kudus. Tambah sedikit Mas. Nah, ya. Jadi begini,
pemerintah dalam hal ini tidak telat, belum telat. Belum Kapan saja terlambat, ya. belum terlambat. Kapan saja, di mana saja. Mari kita saling bahu-membahu. Untuk itu sudah bareng tuh pemerintah sing duwe fasilitas akeh, seniman sing ra duwe apa-apa, hanya TKT dhuwur. Maka dengan tekad dhuwur dan diberi imbalan sepantasnya, insya Allah akan baik. Bersinergi kedua-duanya. Oke? Oke, ya. Jadi terima kasih masyarakat Kudus telah bersama kami bahwa seni dan kesenian itu adalah identitas dan martabat sebuah kota. Oleh karenanya pemerintahan harus lebih peduli terhadap keberadaan seni dan kesenian yang ada di Kabupaten Kudus. Oleh karenanya tetap bersama kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.